Selamat sore, saya dari kelas 42 akuntansi bernama Nosin Priska Nurhaida akan membahas sedikit tentang inflasi dan deflasi di mata kuliah perekonomian Indonesia. Berbicara mengenai perekonomian Indonesia, suatu negara, pastilah pernah mendengar yang namanya inflasi dan deflasi. Inflasi ini yang sering dikaitkan dengan perekonomian yang tidak baik, apalagi jika inflasi tidak wajar atau tidak terkendali. Sering kita mendengar inflasi inilah yang menjadi penyebab utama dari suatu krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara. Sedangkan deflasi merupakan kondisi di mana harga jatuh secara umum dan nilai uang yang meningkat. Kebalikan dari inflasi yang diakibatkan banyaknya jumlah uang beredar, deflasi sendiri diakibatkan karena sedikitnya jumlah uang yang beredar. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, di mana terdapat kecenderungan terhadap peningkatan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Peristiwa kenaikan harga yang dimaksud adalah bukan hanya dari suatu atau dua barang saja, akan tetapi meluas pada hampir seluruh barang. Penyebab terjadinya inflasi, salah satunya itu adalah kebutuhan yang terus meningkat. Kedua, peningkatan biaya produksi dan tekanan permintaan, seperti peningkatan upah, harga bahan baku, harga impor, dan pajak yang tinggi. Pencetakan uang yang berlebihan juga bisa penyebab terjadinya inflasi. Peningkatan harga aset tetap seperti tanah, rumah, atau bangunan. Pengaruh inflasi itu sendiri memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Contohnya itu adalah perekonomian yang terkait inflasi cenderung berjalan secara tidak normal dibandingkan biasanya. Jika dihubungkan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka inflasi dapat mempengaruhi diantaranya satu, mendorong penanaman modal spekulatif. Ketika inflasi terjadi, para pemilik modal akan lebih condong untuk melakukan suatu investasi yang spekulatif. Contoh dari investasi spekulatif ini sendiri seperti membeli aset berupa tanah, bangunan, atau barang-barang berharga yang dianggap lebih menguntungkan. Para pemilik modal menghindari investasi produktif yang belum pasti dapat menghasilkan uang atau keuntungan untuk kedepannya. Contoh kasus dampak dari inflasi itu sebagai contoh pada pegawai dengan pendapatan dan uang pensiunan tetap, maka akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya pada tahun diperolehnya dana tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, misalnya 10 tahun atau 15 tahun kemudian, maka nilai dari uang yang diperoleh akan lebih rendah dibandingkan harapan di awal. Uang atau dana pensiun sudah tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Berbeda dengan pengusaha yang begitu dirugikan oleh inflasi karena merupakan penghasilan berdasarkan keuntungan saat itu juga. Jadi itu salah satu contoh kasus yang pada dampak-dampak yang diinflasinya itu sendiri. Berbeda dengan deflasi adalah kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Deflasi ini sangat bertolak belakang dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang secara umum. Oleh karena itu, deflasi ini dapat diartikan juga dengan disinflasi atau penurunan tingkat inflasi. Perlu diketahui, pada kondisi deflasi tidak hanya menyebabkan harga barang yang turun, akan tetapi juga dapat menyebabkan penurunan tingkat upah secara umum. Terjadi deflasi pada umumnya akibat rendahnya rasio perbandingan antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Jenis deflasi. Terdapat dua macam jenis deflasi, yaitu adalah
Salah satunya deflasi strategis. Itu merupakan deflasi yang timbul akibat dari ditetapkannya kebijakan yang terkait pengendalian gejala konsumsi yang berlebihan dalam rangka menekan kenaikan harga pasar. Yang kedua, deflasi sirkulasi. Itu adalah deflasi yang muncul pada masa transisi dari ekonomi yang stabil menuju ke kemerosotan ekonomi. Kondisi ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara konsumsi dan daya produksi. Keadaan tersebut akan menyebabkan penurunan harga di pasaran pada resesi ekonomi, di mana dengan berkurangnya kebutuhan masyarakat pada barang ekonomi secara masif. Penyebab deflasi salah satunya adalah turunnya jumlah uang beredar. Jadi tadi kalau inflasi naiknya jumlah uang yang beredar, maka deflasi adalah turunnya jumlah uang yang beredar. Penyebab turunnya uang yang beredar di masyarakat yang mengakibatkan deflasi bisa dikarenakan berbagai hal. Yang pertama bisa disebabkan dari kebijakan bank sentral, seperti yang pernah terjadi di salah satu Amerika Serikat karena kebijakan dari The Fed, dan di Spanyol pada tahun 2010 karena pemangkasan berbagai biaya. Penurunan jumlah uang beredar juga dapat disebabkan karena masyarakat lebih memilih menyimpan uang mereka di bank dalam jumlah banyak. Hal ini juga merupakan efek domino dari bank sentral yang menaikkan tingkat bunga menjadi lebih tinggi. Kondisi ini membuat peredaran uang di masyarakat berkurang dibandingkan dengan penawaran barang. Situasi inilah yang menjadi penyebab utama dari deflasi itu sendiri. Contoh kasus dari deflasi bisa saja menimpa negara manapun, baik negara berkembang seperti Indonesia maupun negara maju. Berikut salah satu contoh kasus dari deflasi, yaitu saya ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia sempat diberitakan mengalami deflasi ketika muncul kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2015. Penurunan harga pertama pada tanggal 1 Januari 2015 dari harga Rp8.500 menjadi Rp7.500. Kemudian dilanjutkan penurunan kedua menjadi Rp6.600. Pada tanggal 16 Januari 2015, kebijakan tersebut dikarenakan merosotnya harga minyak dunia yang dikabarkan menjadi $50 per barelnya. Contoh keduanya, pada tahun 2012, Jepang melaporkan bahwa perekonomian mereka sedang menurun. Produk dari sektor industri terus melemah, dibuktikan penurunan permintaan ekspor pada bulan November. Harga yang terus menurun menandakan bahwa deflasi terus berjalan yang disebabkan rendahnya permintaan domestik. Dorongan terhadap permintaan domestik telah diupayakan untuk mengimbangi penurunan permintaan ekspor yang terjadi selama 6 bulan demi mendukung pertumbuhan ekonomi kembali. Cara mengatasi deflasi. Pada dasarnya, antara deflasi dan inflasi memiliki persamaan pada inti permasalahan, yaitu pada jumlah uang yang beredar. Jika inflasi dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar, maka deflasi sebaliknya, yaitu sedikitnya uang beredar di masyarakat. Oleh karenanya, langkah untuk mengatasi dampak deflasi ini sama dengan inflasi, yaitu melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Hanya saja pada kasus deflasi diupayakan untuk meningkatkan uang yang beredar dan menstimuluskan agar investasi dan pertumbuhan sektor real kembali meningkat. Sebagai contoh pula pada kebijakan fiskal, contohnya pada kasus deflasi maka dilakukan penurunan tarif pajak, di mana pajak dinaikkan saat terjadi inflasi. Jadi demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore.